Oke, saya perumpamakan nih Pak. Allah yang datang ke dunia menjadi Yesus. Betul? Iya. Nah, ketika Allah sudah datang ke dunia menjadi Yesus, apakah masih ada Bapa di surga? Kalau itu kan suka-suka dia. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Nah teman-teman, saya melihat satu cuplikan video debat antara Islam dan Kristen. Dan saya melihat salah satu polemikus Islam ini, menurut saya ini adalah polemikus yang sangat gagal paham sekali. Nah, kenapa orang-orang Islam ini sangat sulit untuk menerima kebenaran yang ada di dalam Alkitab? Nah, di perdebatan ini mereka sedang memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Jadi kalau Allah ada di sorga, Yesus ada di bumi. Pertanyaan yang muncul adalah yang mana Tuhan pencipta langit dan bumi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan anak SD saja bisa jawab ini kalau di dalam kekristenan ya. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi kenapa orang Islam itu sangat sulit untuk menerima kebenaran yang ada di Alkitab? Karena intinya cuma satu. Yang pertama, hati mereka itu sudah sangat keras. Dan kebenaran itu tidak akan bisa mereka terima dengan akal sehat mereka. Yang kedua, karena mereka dibutakan oleh ilah zaman. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus ya, saya lihat dulu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat ya, itu di situ dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, ya, jadi sehingga mereka tidak melihat lagi cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi inilah yang dialami oleh polemikus Islam. Jadi mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya, dan yang mereka lakukan adalah menyerang Alkitab. Salah satunya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini ya kita harus jawab teman-teman ya. Makanya coba kita dengar dulu perdebatan mereka ya. Ada dua. Ada dua. Di antara dua ini Pak, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah iya kan? Ya, jadi ini perdebatan tentang ketuhanan Yesus. Ketika Yesus ada di bumi, yang di sorga itu siapa? Iya kan gitu. Ya, jadi ada berapa sebenarnya Tuhannya orang Kristen ini? Ya, coba kita lanjut dulu. Bapaknya di langit, Yesus di bumi. Bapaknya di bumi, Yesus di langit, bisa. Yang mana Tuhan langit dan bumi Pak? Antara kedua ini. Sama-sama. Sama. Iya, sejajar. Kita buktikan nanti bahwa sejajar, bahwa Yesus itu adalah Allah yang kelihatan. Oke, sabar. Jangan kita lari ke situ dulu Pak ya. Anda mengatakan sama, berarti Tuhan Bapa ada dua nih. Nah, teman-teman, dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana cara berpikir dari orang-orang Islam ya. Tuhannya yang mana ya? Allah ada di sorga, Yesus ada di bumi. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Sebenarnya ini masalah sepele teman-teman. Orang Kristen percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Esa. Kita harus tahu dulu bahwa ketiganya itu satu. Orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan, menyembah satu Tuhan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ kan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Yesaya 45 ayatnya yang ke-18, di situ juga ditegaskan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, Dia membentuk bumi ya, dan segala isinya. Kemudian di dalam perjanjian baru teman-teman ya, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah ya,
Firman itu adalah Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman itu menjadi manusia. Kenapa sih orang Islam sulit sekali untuk mengakui kebenaran ini? Ya, kemudian juga, ini dengar ya baik-baik ya. Kalau pertanyaan yang mana Tuhan langit dan bumi? Ya kedua-duanya adalah Tuhan. Kedua-duanya adalah sama, setara. Mereka punya kuasa. Ya, itu sebabnya Alkitab bicara buat kita bahwa di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kalau Allah, kalau Yesus satu dengan Bapa, berarti Dia adalah Allah yang sejati. Apa yang harus diragukan lagi? Iya toh? Nah, jadi memang orang-orang Islam sangat sulit untuk menerima kebenaran ini karena dia berpikir bahwa Allahnya orang Kristen adalah 3. Ya seperti itulah. Jadi ya wajar-wajar saja mereka akan berpikir seperti itu. Tetapi tugas kita sebagai orang Kristen harus bisa menjelaskan ya kawan-kawan. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan Yesus? Ya Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Iya kan? Nah, apakah Yesus juga pencipta? Yesus juga adalah pencipta. Ya. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini bukti bahwa Yesus juga adalah sang pencipta. Nah, Matius 28 ayatnya yang ke-18 bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti Yesus juga adalah pencipta. Nah, oke ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan. Kalau pernah dikatakan Yesus Tuhanmu 2, kita bilangkan 2. Tetap dikatakan Yesus Ya. dan Bapa adalah satu. Betul. Enggak, saya jangan melebar kemana-mana, Pak. Ya, ini tidak melebar kemana-mana, Bang Reza. Anda saja yang tidak mengerti, kan Anda nggak percaya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Makanya Anda bingung sendiri. Ya kan, orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi apa yang Anda katakan bahwa perbedaan antara Yesus dengan Allah Bapa, Yesus ada di dunia, Bapa ada di sorga, lalu terjadi kontradiksi seperti yang Anda pikirkan itu tidak akan mungkin karena Anda nggak percaya dan tidak beriman kepada Yesus. Jadi Bapak ini sebagai seorang Kristen sudah benar dia. Berarti Tuhan Bapa ini ada 2. Coba lihat, cara berpikir orang-orang Islam pada umumnya selalu menggunakan narasi-narasi misalnya matematika. Ya, selalu dicocokkan dengan narasi-narasi pemikirannya, logikanya secara matematis. Berarti Tuhannya orang Kristen ada 2. Ya, yang nggak begitu. Tuhannya orang Kristen 1. Ya. Kita kan mengenal, jadi ini bingung mengenai Bibel tapi nggak mau dia mendengar. Makanya Bapak ini benar. Anda benar ya Bapak. Ya, sebagai orang Kristen pertahankan terus imanmu. Ya, memang orang Islam itu nggak mengerti yang kayak begini-beginian, ya kan? Dia tanya A, jawabnya juga D. Ya, benar ini Bapak ini. Dia mau bertanya tapi dia sendiri yang tidak mengerti apa pertanyaannya. Maunya mau lah mendengar. Jangan kau paksakan. Ya, jangan kau paksa. Bukan saya memaksa. Kalau keberadaan Bapak. Ya, memang
kalau dia berkata, bukan saya memaksa, memang Anda memaksakan. Karena pemikiran Anda dimasukkan ke dalamnya. Ini sangat sulit. Jadi, berarti Tuhannya orang Kristen ada dua. Tuhannya orang Kristen itu hanya satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka satu. Jadi, kita harus lihat dulu naturnya dari kealahan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Naturnya satu, mereka Allah yang sejati. Tetapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Jadi itu harus ditahu dulu. Jadi Bapa lain, Yesus juga lain, Roh Kudus juga lain. Tapi ketiganya adalah satu. Mereka sehakikat. Iya, tapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Jadi ini harus Anda mengerti dulu. Dan Anda sangat sulit menerima hal ini karena memang Anda tidak percaya dan tidak beriman. Kami orang Kristen sangat percaya. Kami orang Kristen tahu. Dan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami bersyukur dan bangga bahwa kami punya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jika Allah menjadi Yesus, hidup dalam dirinya sendiri, Yohanes 5 ayat 26. oke. Keberadaan Yesus hidup dalam dirinya sendiri karena Yesus adalah ya Allah yang kelihatan atau dia yang datang ke dunia utusan menjadi manusia. Oke, Oke, benar. berarti Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, Ya. mengambil rupa seorang hamba. Ya, Oke, saya perumpamakan nih Pak. Allah yang datang ke dunia menjadi Yesus. Betul? iya. Nah, ketika Allah sudah datang ke dunia menjadi Yesus, apakah masih ada Bapa di surga? Kalau itu kan suka-suka dia. Nah, inilah teman-teman. Allah menjadi Yesus, berarti di surga ada Allah atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan konyol, Bapak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat konyol dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Kita harus tahu dulu teman-teman ya, bahwa Allah itu adalah roh. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau dia roh, itu ada di mana-mana teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu kawan-kawan. Ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang menggambarkan bahwa dia berkuasa di bumi dan juga di sorga. Kalau pertanyaan Anda, Yesus ada di bumi, terus di sorga itu siapa? Ya di sorga juga itu Tuhan. Ya, kenapa Anda harus berpikir seperti itu? Kalau Allah adalah roh, berarti dia ada di mana-mana. Di sorga ada, di bumi juga ada. Nah, makanya kalau kamu baca di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-17, setelah Yesus dibaptis lalu keluar dari air, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara dari sorga, Allah Bapa. Kemudian Yesus sebagai manusia yang keluar dari air. Lalu kemudian ada Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati. Ketiganya adalah pribadi, ya, tapi mereka adalah satu hakikat, satu natur gitu loh. Jadi kalau tanya di sorga siapa? Ya di sorga Tuhan juga, karena dia adalah roh. Yesus dan Bapa adalah satu. Ingat, Yesus adalah firman Allah. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Yesus itu adalah firman Allah. Kalau pertanyaanmu seperti tadi, jadi siapa yang ada di sorga? Yesus kan ada di bumi. Siapa dong yang ada di sorga? Ingat, Yesus itu adalah firman. Firman itu menyatakan bahwa Yesus adalah firman. Yesus sendiri adalah firman itu. Berarti kalau Allah Bapa berfirman dan Yesus juga itu adalah firman itu sendiri. Kenapa harus Anda bingung sekali dengan hal ini? Memang Anda nggak nyampe ke situ karena Anda nggak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saya bangga dengan Bapak ini ya.
Anda luar biasa. Oleh sebab itu orang Islam kalau dia tidak mengerti, lebih baik ya jangan berdebat. Lebih baik jangan berapologet. Iya kan? Kan Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu. Seenaknya saja mencomot-comot ayat. Seenaknya saja mempelintir-pelintir ayat. Lalu ketika diserang balik, Anda mulai kelabakan. Dan ujung-ujungnya Anda mengatakan bahwa terjadi penistaan agama. Nah, kamu sendiri yang sedang mencari gara-gara. Gimana sih? Oke ya teman-teman, saya harap para polemikus-polemikus Islam ini harus ya berhenti untuk menjelaskan Alkitab karena Anda nggak mengerti sama sekali. Kalau bukan dari Roh Kudus, Anda tidak akan mengerti. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, kata 2 Korintus pasal 4, maka pikirannya akan dibutakan oleh ilah zaman, kemudian akan dikeraskan hatinya sehingga tidak mengenal cahaya Injil yang merupakan gambar Allah, yang merupakan kemuliaan Kristus itu. Orang yang tidak percaya tidak akan selamat. Makanya bertobatlah supaya engkau selamat. Tuhan memberkati ya.